tentang tata cara sholat. Ya, jadi perlu kita fahami juga Pak, bahwa di dalam sholat itu ada bagian-bagian yang wajib, ada bagian-bagian yang sunnah, gitu ya, dan ada bagian-bagian di mana para ulama bisa berbeda menyikapi satu dalil. Ya, jadi tata cara sholat ini ada satu hadis yang populer, hadis ini ya, tentang adanya seseorang yang melaksanakan sholat tetapi oleh Nabi dia tidak dianggap sholat, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fadakhala rajulun fasalla. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari memasuki masjid, lalu ada seorang laki-laki memasuki masjid juga, lalu kemudian mengerjakan sholat. Suma, ya, jadi setelah selesai sholat, suma ja'a fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu kemudian setelah sholat dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengucapkan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi kemudian mengatakan, ya, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu. Ya, karena sesungguhnya engkau belum melakukan salat. Ya, padahal tadi dia sudah selesai salat. Ya, tapi Nabi mengatakan fa innaka lam tusalli. Sesungguhnya kamu belum salat. Faraja'a ar-rajulu fasalla kama kana shalla. Lalu kemudian laki-laki itu kembali salat sebagaimana salatnya yang tadi. Summa ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallama ala Nabi. Lalu kemudian setelah selesai salat dia mendatangi Nabi kembali lalu mengucapkan salam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaikas salam. Lalu Nabi menjawab, ya, salam laki-laki tadi, wa alaikas salam. Summa qala, lalu Nabi mengatakan lagi, irji, ulangi salatmu, ya, fasalli fa innaka lam tusalli. Ya, ulangi salatmu karena sesungguhnya engkau belum melakukan salat. Hatta fa'ala dzalika salasan, sampai kemudian hal ini berulang 3 kali. Salat lagi yang ketiga dikatakan oleh Nabi, irji, ulangi, fa innaka lam tusalli. Sesungguhnya kamu belum melakukan salat. Faqala ar-rajulu walladzi ba'atsaka bil haqqi ma uhsinu ghairahu. Kemudian laki-laki tadi mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqqi, demi zat yang telah mengutusmu dalam kebenaran, ma uhsinu ghairahu. Aku tidak bisa lagi melakukan yang lebih baik dari ini, ya Rasulullah. Ya, karena dia akhirnya nggak tahu kenapa Nabi menyuruh untuk mengulangi lagi. Ya, lalu kemudian dia mengatakan, ma uhsinu ghairahu. Aku nggak bisa lagi melakukan yang lebih baik dari ini. Ya, fa'allimni, ajarkan kepadaku ya Rasulullah. Faqala Rasul, ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, idza kumta ila shalah fakabbir. Jika kamu berdiri untuk melakukan salat, yang pertama fakabbir, bertakbirlah. Summa ikra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Lalu bacalah apa yang mudah, ya, darimu dari Al-Qur'anul Karim. Membaca surat setelah Al-Fatihah. Sumarka, lalu kemudian rukuklah hatta tatma'inna raki'an. Ya, kemudian rukuklah, ya, dengan tumak ninah dalam rukukmu itu. Tumak ninah, ya, berhenti sebentar. Ya. Summa irfa, lalu bangkitlah dari rukuk itu hatta ta'tadila qa'iman, ya, sampai berdiri tegak dari bangkitnya rukuk tadi. Ya, summasjud, lalu bersujudlah, ya, hatta tatma'ina sajidan, sampai tumak ninah dalam sujudmu itu. Summarfa, ya, lalu bangkitlah dari sujudmu itu hatta tatma'ina jalisan, sampai tumak ninah, ya, di dalam dudukmu tadi, dari sujud tadi. Ya, jadi tumak ninah itu penting sekali Pak, makanya diulang-ulang terus oleh baginda Nabi. Ya, tumak ninah artinya berhenti sebentar dari pergantian posisi, ya, dari berdiri ke ruku, dari ruku ke bangun, dari ruku i'tidal, harus ada berhentinya, ya, dan seterusnya. Ya, summa if'al dzalika fi shalatika kulliha. Lalu kerjakan hal seperti itu dalam salatmu seluruhnya.
Ya, jadi tumakninah di sini bagaimana Nabi menekankan pentingnya ya salat itu tidak tergesa-gesa. Ya, menekankan pentingnya salat itu ada tumakninah di dalam pergantian pergerakan tadi. Lalu kemudian ada hadis tentang bagaimana takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram di mana ada sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Beliau berkata, "Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam iftataha takbira fi shalah." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salat dengan bertakbir. Ya, takbiratul ihram. Fa rafa'a yadayhi hina yukabbiru. Lalu beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir. Hatta yaj'alahuma haswa mankibaihi. Ya, hingga beliau meletakkan kedua tangannya sejajar dengan pundaknya atau bahunya. Ya, ini satu dalil ya Pak ya, satu hadis ya. Jadi belum berhenti di sini. Artinya ketika hadis ini atau disampaikan oleh Ibnu Umar melihat baginda Nabi ketika bertakbir ya dalam takbiratul ihramnya, baginda Nabi mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan bahunya. Ya, jadi Allahu Akbar. Jadi sampai sini Pak. Allahu Akbar. Ya, sampai hatswa ya ja'alahuma hatswa mankibaihi. Ya, hingga meletakkan kedua tangannya sejajar dengan pundaknya atau bahunya. Wa idza kabbara liruku fa'ala mithlahu. Dan ketika beliau bertakbir untuk ruku, persis seperti apa yang beliau lihat ya Ibnu Umar lihat ketika takbiratul ihram. Jadi ketika dari berdiri hendak ruku, Nabi juga mengangkat tangannya sampai ke dua pundaknya. Ya. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah fa'ala mithlahu. Lalu termasuk juga ketika beliau bangkit dari ruku. Ya ketika beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah fa'ala mithlahu, beliau melakukan hal yang sama. Artinya tangan beliau diangkat sampai sebatas pundak beliau, sampai bahu beliau. Wa qala rabbana walakal hamd. Yes, kemudian beliau berkata rabbana walakal hamd. Wa la yaf'alu dzalika, tapi beliau tidak melakukan itu hina yasjudu, ketika beliau bersujud. Ya, wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Termasuk juga beliau tidak melakukan itu ketika beliau bangkit dari sujud. Ya, jadi ada berapa kali beliau mengangkat tangan dari hadis ini, Pak? Pertama, ketika takbiratul ihram, ya. Kedua, ketika hendak ruku, ya. Ketiga, ketika beliau bangkit dari ruku, beri'tidal. Ya. Lalu ada tambahan hadis lain ketika hadisnya sahih juga. Beliau juga mengangkat tangan ketika memulai rakaat ketiga. Ya, jadi dari duduk ya, setelah tasyahud awal beliau berdiri mau memulai rakaat ketiga, beliau juga mengangkat tangannya. Ya, sebagaimana ketika beliau takbiratul ihram tadi. Jadi totalnya kita mengangkat tangan itu berapa kali? 4 kali. Ya, sekali lagi pas takbiratul ihram, ya, lalu kemudian ketika hendak ruku, kemudian bangkit dari ruku, kemudian ketika kita memulai rakaat ketiga, ya, bangkit dari tasyahud awal. Nah, ini satu hadis, Pak, di mana ini menjadi dalil dalam mazhab Maliki bahwa dalam takbiratul ihram dan mengangkat tangan itu posisi tangan itu adalah sejajar dengan pundak atau sejajar dengan bahu. Ya. Tapi ternyata ada hadis lain. Ya, kalau yang tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Sahih juga hadisnya. Kalau tadi dari Ibnu Umar, ya, radhiyallahu an, yang hadis yang berikutnya ini adalah dari sahabat Nabi yang mulia Malik bin Huwairis. Ya, karena idza kabbara rafa'a yadayhi
Jadi Rasulullah SAW itu ketika beliau bertakbir untuk takbiratul ihram, beliau angkat kedua tangannya hatta yuhadi bihima azanaihi, ya, sampai tangan beliau atau jari-jari tangan beliau itu menyentuh kedua telinga beliau. Ya, jadi kalau tadi yang hadis yang pertama tadi beliau mengangkat tangan sampai sebahu begini, Pak. Tapi hadis yang kedua ini, ya, dari sahabat Malik bin Huwairis, beliau melihat Nabi ketika mengangkat tangan itu sampai telinga, bahkan sampai ibu jari ini menyentuh telinga. Ya, maka kemudian dari beberapa imam mazhab itu di sini ada perbedaan. Ya, Imam Malik, ya, di dalam mengangkat tangan itu sebatas pundak atau bahu berdasarkan hadis yang pertama tadi. Ya, lalu kemudian Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berdasarkan hadis yang kedua tadi bahwa mengangkat kedua tangan itu sejajar dengan kedua telinga. Ya, bahkan ibu jari ini kalau bisa menyentuh telinga. Nah, kemudian Imam Hambali mengambil jalan tengah. Ya, beliau memperbolehkan kedua cara tadi. Ya, yang mau sampai sejajar dengan pundak atau bahu boleh, ya, yang mau sejajar dengan telinga juga boleh. Ini mazhab Hambali, Pak. Jadi jelas ya, Pak, ya. Jadi kadang kita melihat ada sebagian dari teman-teman kita, ya, atau siapapun, ya, mengangkat tangannya hanya sebatas bahu, ya. Jadi hanya segini saja misalnya, ya enggak apa-apa. Ya. Ada juga yang sampai telinga, ya, sampai sejajar dengan telinga. Ini mazhab Syafi'i dan Hanafi, begitu, Pak. Ya. Jelas ya, Pak, ya? Sampai seberapa tangan kita diangkat, ya, itu hanya ada dua. Ya, hanya ada dua. Yang pertama sebatas bahu atau pundak, yang kedua sebatas telinga. Ya, nggak ada yang lain. Ya, jadi kadang kita melihat ada yang sampai ada yang diputar-putar dulu tangan, nah itu nggak ada hadisnya. Pernah lihat nggak? Ya, nggak ada. Jadi biasa saja. Allahu Akbar, gitu ya. Atau Allahu Akbar, ya. Jadi hanya ada dua dalam mengangkat tangan ini. Ada hadis yang lain yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah rafa'a yadayhi maddan." Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri salat, beliau mengangkat tangannya dengan dibentangkan. Ya, jadi ini hadis riwayat Tirmizi. Jadi posisi tangan itu harus terbuka. Harus terbuka. Nggak boleh segini misalnya, ya. Kadang cuman begini, terlalu nyantai, ya. Tapi beliau bentangkan tangannya, ya, begini atau begini. Ya. Nah, jadi ini dalam hal takbiratul ihram. Ya, jadi takbiratul ihram adalah satu tanda bahwa ibadah salat itu akan dimulai. Ya, ketika kita memulai salat, rukun pertama, ya. Jadi rukun ini artinya apa? Harus ada. Ya, jadi kalau nggak pakai takbiratul ihram, ya nggak sah salatnya. Ya. Jadi termasuk kalau misalnya lupa atau sengaja, apalagi, ya, nggak ada takbiratul ihram, berarti tidak sah salatnya, karena takbiratul ihram itu adalah bagian dari rukun salat, dan ini disepakati, ya, oleh seluruh ulama, ya, seluruh imam mazhab menjadikan takbiratul ihram itu adalah rukun salat, bagian dari rukun salat.